me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Mantan gelandang AC Milan Massimo Ambrosini menyatakan bahwa ia pikir Stefano Pioli kurang tenang di luar dibandingkan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Pioli telah banyak membuat kejutan sejak ditunjuk menukangi Rossoneri pada Oktober tahun 2019 silam. Dengan puncaknya ia sukses membawa raksasa Serie A tersebut merengkuh Scudetto pertama dalam 11 tahun terakhir musim lalu. Saat berbicara dalam wawancaranya melalui program Tutti Convocati di Radio 24, Ambrosini menyatakan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kritik terhadap bos Il Diavolo tersebut. Masa Ambrosini di Milan bertepatan dengan saat Ancelotti menjadi pelatih dan mereka berhasil memenangkan gelar juara Serie A sebelum kesuksesan klub pada musim 2021-2022 lalu. Ia menyatakan bahwa mantan alenatornya jauh lebih tenak di luar dibandingkan mantan manajer Fiorentina, namun tidak dalam artian buruk. Pioli ampaknya bagi saya sedikit kurang tenang dibandingkan Ancelotti bahkan dari luar. Carlo memusatkan momen yang berapi-api dan seringkali bersifat internal. Stefano selalu cenderung menaikkan standar dengan kuat, ujarnya. Pelatih Real Madrid saat ini tersebut memang dikenal sebagai manajer elit yang tampak paling tenang di dunia olahraga sehingga sangat sulit menyainginya dalam hal tersebut. Di sisi lain, alenator Milan akan berharap bisa menikmati pertandingan yang tenang akhir pekan ini saat timnya berhadapan dengan Empoli di Castellani pada lanjutan Serie A berikut. 3 winger murah dan berkualitas yang bisa diboyong AC Milan dalam bursa transfer musim dingin Januari tahun 2023 mendatang. Badai cedera hebat tengah melanda AC Milan saat kompetisi tertinggi di Italia alias Serie A memasuki pekan ke-8. Pasalnya, saat memainkan lawatannya ke Empoli pada Minggu 02.10.2023 awak Stefano Pioli harus meninggalkan pertandingan lebih dini akibat cedera. Ketiganya adalah Alexis Saelemaekers, David Calabria serta Simon Kjaer. Ketiganya bergabung dengan nama-nama lain seperti Theo Hernandez, Junior Mesias, Mike Maignan, Divock Origi, Alessandro Florenzi dan tentu saja Zlatan Ibrahimovic. Jika ditilik lebih lanjut, salah satu sektor yang paling terdampak dari badai cedera yang menghantam tim merah hitam adalah winger kanan. Bagaimana tidak, dengan absennya Saelemaekers dan Mesias, kini AC Milan tak punya stok winger kanan lagi. Situasi tersebut jadi alarm tersendiri bagi tim merah hitam. Tak heran jika menggait winger anyar di bursa transfer Januari merupakan kebutuhan primer bagi Rossoneri. Selain demi kebutuhan tim, kedatangan winger anyar juga berguna untuk mempertajam lini serang AC Milan. Bukan tanpa sebab, sejak musim lalu Rossoneri punya masalah di sektor ini. Baik Saelemaekers dan Mesias tak mampu mengimbangi ketajaman Rafael Leao di sisi kiri. Ferran Torres. Ada beberapa alasan mengapa AC Milan bisa menggait winger Barcelona, Ferran Torres dalam edisi transfer paruh musim ini. Sebab pertama dipicu masa depan sang pemain. Saat ini ex-Manchester City tersebut mengalami nasib yang cukup suram di Camp Nou. Sejak Barcelona merekrut Robert Lewandowski dan Rafinha, jatah menit bermain Ferran Torres berkurang drastis. Dalam 8 penampilannya di semua ajang, Ferran Torres belum sekalipun dipercaya tampil hingga 90 menit. Ia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Tak heran jika sampai saat ini ia hanya mampu mengemas 238 menit bermain. Statistik yang jomplang jika melihat kiprahnya musim lalu. Untuk alasan inilah AC Milan dapat menggoda Barcelona agar dapat melepas Ferran Torres dalam waktu dekat demi memberi jam terbang bagi sang pemain. Selain itu, sebab lain yang membuat Rossoneri bisa mengamankan jasa Ferran Torres adalah utang Barcelona yang belum lunas. Ya, saat ini Barcelona dilaporkan belum membayar uang sebesar 52 juta euro ke Manchester City sebagai bagian dari transfer Ferran Torres. Jumlah tersebut jelas membebani tim Katalan. Barcelona dapat menjualnya ke klub lain demi meringankan masalah finansial. Saat ini, nilai pasar Ferran Torres berada di angka 40 juta euro alias setara 600 miliar. Jumlah tersebut tak akan jadi persoalan bagi AC Milan. Hakim Ziyech. Nama selanjutnya yang bisa menjadi opsi tim merah hitam adalah winger kanan Chelsea, Hakim Ziyech. Setali 3 uang dengan Ferran Torres, nasib Ziyech juga tak menentu buntut kurangnya menit bermain. Sejak rezim Thomas Tuchel mengambil alih kursi kendali The Blues, nasib Ziyech terkatung-katung.
Apesnya lagi, saat Tuchel digantikan Graham Potter nasib Ziyech belum membaik. Tak heran jika Ziyech baru mengemas 14 gol plus 10 assist dalam total 87 penampilannya bersama tim biru London. Alih-alih membebani klub, diyakini Chelsea akan memilih untuk melepas Ziyech dalam waktu dekat. Sejatinya gosip Ziyech berlabuh ke San Siro bukanlah barang baru. Awal musim ini namanya sempat santer dikaitkan dengan AC Milan. Sayangnya, kepindahannya gagal terrealisasi lantaran Rossoneri mengamankan Charles de Ketelaere. Padahal, Ziyech sendiri dilaporkan sudah bersedia menyunat gajinya dengan jumlah signifikan. Pun dengan Chelsea yang siap melepas Ziyech seharga 8,4 juta pounds atau 151 miliar rupiah saja. 3. Marco Asensio menjadi pilihan selanjutnya. Berbeda dengan Ferran Torres dan Ziyech yang masih terikat kontrak jangka panjang dengan masing-masing klubnya, Asensio sebaliknya. Saat ini, winger Real Madrid tersebut memasuki tahun terakhirnya di Santiago Bernabeu. Besar kemungkinan Asensio tak akan memperpanjang kontraknya setelah diparkir oleh Carlo Ancelotti. Real Madrid berpotensi besar kehilangan Asensio secara gratisan. Untuk menghindari hal tersebut, Los Blancos bisa melego Asensio ke AC Milan dengan harga murah. Secara khusus, Asensio sendiri menjadi pemain yang diharapkan oleh Stefano Pioli serta Paolo Maldini. Itu artinya, Asensio punya kans besar untuk membuktikan dirinya jika jadi bergabung dengan AC Milan.